Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Di sini saya akan berpidato mengenai perkebunan dengan judul Generasi Milenial Diajak Tanam Tebu. Setiap masuki musim giling, hampir semua pabrik gula disibukkan dengan aneka perayaan, termasuk gelaran budaya lokal. Tradisi ini sudah menahun dan menghidupi ekonomi rakyat sekitar. Acara terpenting dalam rangkaian perayaan adalah selamatan giling, guna memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua usaha yang akan dikerjakan mendapat barokah serta hasil yang maksimal dengan sesuai target. Selain dibuka oleh perayaan dan doa, industri gula biasanya menjadikan musim giling sebagai momentum penting untuk konsolidasi kerja dan kinerja, terutama peningkatan performa mesin pabrik, produktivitas terkait rendemen dan kualitas gula, hingga pemenuhan keuntungan. Banyak hal baru disampaikan oleh masing-masing pabrik dengan bercermin pada musim giling tahun sebelumnya. Begitu juga di musim giling 2018, banyak hal baru terkait kegiatan off-farm untuk optimalisasi produksi. Namun evaluasi atas seraian bahan baku tebu menjadi agenda terpenting untuk dibahas, sebab setiap apapun pekerjaan off-farm tidak akan membawa hasil baik jika produk on-farm tidak maksimal. Jaminan pasokan bahan baku tebu, keniscayaan setiap musim giling akan target berproduksi tercapai. Bukan hanya kecukupan secara tonase, tapi juga perbaikan kualitas, meningkatkan perusahaan hanya menguasai sebagian kecil lahan. Maka kerja keras mengkonsolidasi sebagian besar lahan petani menjadi backbone pekerjaan ditingkatkan off-farm. Harus diakui, disinilah bagian tersulit bagi perusahaan atau industri gula pada umumnya setiap menjelang musim giling. Sebab sebagian besar bahan baku tebu masih bergantung dari hasil kerjasama dengan petani beserta aneka persoalan yang mengikuti, sehingga kelangsungan hubungan dengan petani menjadi tema penting untuk selalu diperbarui sesuai perkembangan dan kebutuhannya, terutama terkait fasilitas yang disediakan seperti pembiayaan, teknologi, pertanian, rendemen dan kualitas gula, sehingga harga yang menguntungkan. Semua upaya terbaik dilakukan untuk menjaga loyalitas petani, termasuk menekan tingginya kecenderungan perilaku mengubah peruntukan lahannya ke sektor lain. Setiap petani memiliki karakter yang berbeda atau tidak seragam. Di sisi lain, pabrik gula terus melakukan pengembangan di tingkat off-farm di lahan sendiri, mulai dari pemulihan varietas, peningkatan bobot tebu per hektar, hingga kualitas tebu yang juga diterapkan pada lahan milik petani mitra. Kualitas tebu penting dilakukan terkait pekerjaan di tingkat off-farm, karena hanya tebu berkualitas yang bisa menghasilkan rendemen tinggi. Pola hubungan dengan petani harus terus diperbarui dengan format silang, mengikat dan menguntungkan agar loyalitas petani kuat dan tidak kendor di tengah ketatnya persaingan antara pabrik gula dalam mendapatkan bahan baku tebu. Terpenting disampaikan bahwa komoditas tebu belum tertandingi dalam hal perolehan hasil dibandingkan komoditas lain. Keterbukaan informasi harus menjadi prioritas, terutama terkait rendemen. Dalam hal ini, pabrik gula sudah berupaya maksimal, salah satunya menerapkan core sampler di sejumlah pabrik gula, sehingga petani bisa dengan mudah melakukan pemetaan kualitas tebu yang diinginkan, serta bisa mengetahui secara real kadar rendemen dan prediksi hasil secara keuntungan yang bakal diterimanya. Relasi antara industri gula dengan petani sudah berjalan baik, sehingga mengisi dan menguntungkan. Relasi antara perilaku itu harusnya juga terbangun baik dengan pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan
Terwujudnya harga gula secara menguntungkan adalah harapan semua petani dalam konteks lahirnya kebijaksanaan ideal. Kebijakan intervensi pasar dengan cara mengimpor gula harus dikalkulasi secara seksama, baik ketetapan waktu maupun jumlahnya. Jika tidak, maka kebijakan itu justru tidak merusak pasar dan berpotensi melemahkan posisi industri dalam bertani. Jangan sampai kebijakan yang bertumpu kepada pasar bebas justru membuat petani jera perkebunan tebu. Hasil produksi dari musim giling sebelumnya diharapkan memberikan keuntungan maksimal karena dari sisi kualitas gula yang dihasilkan ada peningkatan. Tapi kemungkinan mengingat HPP gula tidak ada perubahan dan kemungkinan masuknya gula impor masih berpeluang besar karena rendahnya harga gula di pasar dunia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.